nikah dengan pengusaha dan menjadi mualaf. Donna, saya dianggap jual agama. Republika, Co.id, Jakarta, Ainahat. Donna Abdul Latif adalah seorang pengusaha muslimah dan mantan jurnalis yang memilih untuk menjadi mualaf. Ia mulai banyak mengenal Islam setelah menikah dengan pengusaha dan mantan Menteri Tenaga Kerja, Menaker, di era Soeharto, Abdul Latif. Sponsor. Ia telah memeluk Islam selama 21 tahun. Namun, perempuan bernama asli Donna Louisa Maria ini dibesarkan di dalam keluarga yang taat dengan agama sebelumnya. Sejak kecil, ia telah didik dengan keras, sehingga menjadikannya wanita yang kuat dan lurus dalam menjalankan ibadah. Dulunya, ia adalah pemeluk agama sebelumnya yang taat. Sejak pagi hari, ia sudah diharuskan berdoa dan pergi ke tempat ibadahnya. Orang tuanya juga menyekolahkannya di sekolah berbasis agama sebelumnya, sehingga sejak kecil ia sudah banyak menghafal doa-doa dan ajaran kitabnya. Kendati demikian, teman-teman Donna juga banyak yang muslim. Bahkan, di belakang rumahnya ada sebuah masjid. Sehingga, ia sudah sering mendengar azan. Saat masih muda, dia pun mulai bertanya kepada teman-temannya tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dan adanya kitab suci Al-Quran. Bahkan, dia mulai membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab umat terdahulu. Kemudian saya komparasi dengan Al-Quran, saya mulai mempelajari di situ ada surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Mengapa harus ada satu kitab suci lagi yang dipercaya kalian? Ujar Donna dalam webinar, Inspirasi Taqarrub Ilallah lewat kisah perjalanan spiritual para tokoh, edisi Muslimah Mualaf Pengusaha, Jumat, 29 Maret 2024, malam. Saat itu, Donna juga memiliki pandangan berbeda dengan umat agama sebelumnya yang lain. Pada umumnya, mereka mempercayai bahwa ada sosok Nabi yang diyakini sebagai Tuhan, tapi Donna justru mempercayai bahwa sosok itu adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan agama mengenai kebaikan yang tertuang dalam kitab itu. Bahkan, dia mulai membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab umat terdahulu. Kemudian saya komparasi dengan Al-Quran. Saya mulai mempelajari di situ ada surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Mengapa harus ada satu kitab suci lagi yang dipercaya kalian? Ujar Donna dalam webinar, Inspirasi Taqarrub Ilallah lewat kisah perjalanan spiritual para tokoh, edisi Muslimah Mualaf Pengusaha, Jumat, 29 Maret 2024, malam. Saat itu, Donna juga memiliki pandangan berbeda dengan umat agama sebelumnya yang lain. Pada umumnya, mereka mempercayai bahwa ada sosok Nabi yang diyakini sebagai Tuhan, tapi Donna justru mempercayai bahwa sosok itu adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan agama mengenai kebaikan yang tertuang dalam kitab itu. Ada pertempuran dalam batiniah saya pada saat itu, ucap Donna. Setelah itu, ia terus penasaran terhadap Al-Quran dipedomani oleh umat Islam. Menginjak usia 20 tahun, dia sempat bertemu dengan seorang ustadz. Saat itu, ustadz itu bertanya kepadanya mengapa sosok manusia itu disebut putra Tuhan. Padahal, Tuhan itu tidak beranak. Ternyata jawabannya Donna temukan di dalam Al-Quran. Terus saya jawab, apakah Pak Ustadz tidak mempercayai mukjizat? Itu kan pasti juga ada di Al-Quran. Dan Masya Allah pada saat saya menjadi mualaf dan saya membaca itu semua ada di situ, kata Donna. Setelah lulus kuliah, Donna lalu melamar pekerjaan di Metro TV dan LaTV, TV One. Dia pun diterima di 2 perusahaan televisi itu. Namun, entah kenapa hari Donna lebih condong untuk menjadi jurnalis LaTV. Disitulah ia bertemu dengan Abdul Latif yang kini menjadi suaminya. Pada saat di LaTV ini, saya lihat keluarga Pak Abdul Latif ini begitu religius dengan anak-anaknya. Kita merasa kekeluargaan gitu, jelas Donna. Setelah menikah, Donna akhirnya memilih untuk mengikuti agama suaminya. Dia menjadi mualaf setelah membaca syahadat di Masjid Istiqlal Jakarta.
Saat itu, dia tak menyangka sudah bisa melafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Arab itu loh kan susah. Namun, pada saat itu, saya diislamkan di Masjid Istiqlal, dan Pak Ustadznya juga bingung. Itu tidak ada kata-kata satupun terpatah-patah di situ, dan saya bisa mengucapkan syahadat, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, Anda secara lancar, jelas Donna. Setelah 3 bulan menjadi mualaf, dia pun seperti seorang sufi yang lebih sering menyendiri dan melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu, dia juga diajak untuk melaksanakan ibadah umrah oleh suaminya. Pada saat menikah dengan suami saya, cercaan pada saya itu luar biasa. Karena, saya dianggap menjual agama saya untuk menikah kepada seorang pengusaha. Padahal, keluarga saya baik-baik saja. Keluarga saya adalah keluarga intelektual. Saya bahagia kok sama hidup saya. Tetapi memang dia jodoh saya, ucap Donna. Meskipun dituduh seperti itu, Donna hadapi semua itu dengan sikap tawakal dan penuh kesabaran. Tidak mudah menjadi seorang mualaf. Apabila dia tidak mendapatkan panggilan dan tidak mendapatkan hidayah, itu tidak mudah, kata wanita kelahiran Jakarta, 29 Maret 1975 ini.